Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sembasel sepekan selengkap dari Kompas TV, independen, terpercaya. M. Rashid, seorang pengemudi ojek online di Palembang kehilangan motornya setelah dibegal komplotan bersenjata tajam di Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Sabtu 27 September 2025 dini hari, usai mengantar penumpang. Dua pelaku yang berboncengan mendekati korban sambil menodongkan senjata tajam. Rashid sempat ditendang hingga terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri, namun pelaku tetap mengejar sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Dalam kondisi terluka, Rashid menghubungi anaknya untuk dijemput. Motor saya oleng, balik nyangsak motor tuh, posisi motor nyangsak tuh entah gimana kan. Nah, yang belakang itu turun ngeluar ke Parang kan, mau ngapa? Saya meloncat lari, cari tempat terang kan. Nah, sampai di tempat terang, dia nggak ngejar lagi kan, ntar lagi dia. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarami dengan harapan pelaku dapat ditangkap. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polrestabes Palembang menyelidiki dugaan keracunan yang dialami 13 siswa SD Negeri 178 setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025 lalu. Polisi menyita sampel makanan untuk diuji laboratorium di Dinas Kesehatan guna memastikan penyebab keracunan. Selain itu, 7 saksi dari pihak penyedia dan sekolah telah dimintai keterangan. Kami melihat mensrianya dulu. Ya, ada kadang-kadang niatnya tidak ada, karena setiap tindak pidana itu berawal daripada niat. Kesempatan jelas selalu terbuka karena memanfaatkan sebagai misalnya sebagai SPPG yang mendapatkan tugas untuk menyediakan makan siang gratis sebagaimana kontrak yang ada dengan instansi yang terkait. Yang tentunya itu kami akan melihat sejauh mana sih permasalahan yang terjadi, apakah memang dari pihak-pihak mengetahui namun membiarkan, itu yang akan kami cari tahu. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, oh ya beli di pasar banyak, nggak taunya di pasarnya sudah tidak sehat, ya kan? Berarti kan bukan niatnya dari pihak pemilik SPPG-nya, karena memang kondisi barang yang dibeli sejak awal tidak sehat. Dari 13 siswa yang terdampak, 12 sudah pulih dan pulang ke rumah. Sementara 1 siswa masih dirawat di rumah sakit karena sakit MA. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu minibus hitam menabrak petugas kebersihan di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Usai kejadian, pengemudi tetap melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya hilang kendali dan menabrak tiang LRT di flyover Simpang Bandara tak jauh dari lokasi awal. Pengemudi diketahui bernama Hendri, 71 tahun. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia setelah mendapat perawatan. Sementara petugas kebersihan yang ditabrak mengalami luka. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Kolonel Haji Burlian menuju kilometer 9 sebelum menabrak korban. Mungkin tidak terlihat sehingga menabrak yang korban kita yang menyapu jalan ini. Waktu nabrak, si sopir Innova tidak menghentikan mobilnya sehingga melaju kencang, dikejar oleh masyarakat. Masyarakat mengejar, mungkin karena dia panik dikejar tadi, sehingga mengarah ke flyover Sukarami, menabrak tiang LRT. Kendaraan yang rusak telah dibawa ke pos laka lantas tempat. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rusak nah. Rusak nah. Sebuah sedan rusak berat setelah menabrak truk kontainer. Terparkir di Jalan Haji Abdul Rozak, Kalidoni, Palembang, Jumat 26 September 2026 dini hari. Kecelakaan menewaskan seorang penumpang Irmayana Hutahuruk, warga Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat sedan yang ditumpangi korban melaju dari arah underpass Patal menuju Simpang Celentang. Diduga pengemudi mengantuk hingga kendaraan menabrak truk kontainer yang terparkir di bahu jalan karena mengalami kerusakan. Pengemudi dan 1 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bunda sebelum diserahkan ke keluarga. Ini memang dari semalam tuh sudah mogok, mobil kontainer ini mogok, memang sedang diperbaiki. Sedangkan mobil Calya tadi dari arah yang sama, dari underpass Patal mengarah ke Celentang,
Mungkin dari hasil pemeriksaan kami dan dari saksi dan juga dari supir mobil Thalia, memang waktu subuh itu dia nih bawa mobil sampai ngobrol dengan penumpang yang di sebelah kiri dia, yang korban kita ini ngobrol-ngobrol. Mobil jalan lebih kurang 40 km per jam. Jadi saat itu tiba-tiba belakang mobil kontainer sudah di depan, sekitar jarak lebih kurang 2-5 meter. Jadi mungkin tidak terrem lagi sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil kontainer yang mogok tadi. Yang meninggal yang penumpang di samping supir, di rumah sakit Bunda meninggalnya. Polisi telah menangani kecelakaan ini dan mengevakuasi kendaraan ke pos laka lantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satlantas Polrestabes Palembang mengingatkan pengendara motor maupun mobil yang kedapatan menggunakan handphone saat berkendara. Menggunakan ponsel di jalan membuat pengemudi kehilangan fokus dan menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas. Sesuai pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas, pelanggar dapat ditilang dengan denda hingga Rp750.000. Aturan ini juga berlaku bagi pengendara yang merokok atau mengobrol saat berkendara. Sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas banyak sekali faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Di antaranya mungkin kita tidak lengkap dalam berkendara, memang dia tidak menggunakan helm, dan juga salah satu faktor adalah hilangnya fokus pengendara atau pengemudi pada saat mengemudi kendaraan. Salah satunya mungkin yang sering terjadi adalah penggunaan handphone pada saat mengendara, entah itu kendaraan roda 4 maupun roda 2, di mana itu sudah diatur di pasal 106, di mana kegiatan yang mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Memang pada saat kita berkendara, pada saat menggunakan handphone, otomatis fokus dan konsentrasi kita dalam lingkungan sekitar akan terganggu, sehingga beberapa kali insiden kecelakaan salah satunya adalah penggunaan ataupun kegiatan selain menyetir, yaitu penggunaan ponsel. Himbauan untuk pengendara Bang agar dia terhindar dari seperti itu. Ya, kami selalu melakukan himbauan kepada masyarakat bahwa setiap melakukan ataupun mengemudi sebuah kendaraan mobil maupun motor, kurangi penggunaan handphone. Ya, kita lihat mungkin Gojek ataupun masyarakat lainnya pada saat menyetir handphone dijepit di helm, dan juga pada saat nyetir tangan satu main handphone itu tolong dihindari, karena kita tidak tahu kapan kita adanya apesnya atau kejadian kecelakaan menimpa kita. Setidaknya kita dari pribadi kita sudah menjaga dalam hal keselamatan dalam berlintas. Peringatan ini diambil untuk menekan angka kecelakaan. Warga diimbau lebih disiplin dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan panen raya jagung serentak kuartal ketiga yang dipusatkan di Desa Negeri Ratu, Bungamayang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Panen dilakukan di lahan seluas 166.512 hektar dengan estimasi produksi mencapai 751.442 ton hingga akhir September. Khusus di Oku Timur, panen digelar di lahan 52 hektar yang terhubung dengan lahan di berbagai daerah di tanah air, seluas total 1.288 hektar dengan perkiraan hasil 7.153 ton. Kemudian kami juga sekaligus melaksanakan kegiatan pembagian 5 unit dryer, dan dalam perjalanannya kita akan bagi total 21 unit khusus untuk di wilayah Sumatera Selatan, dan juga 15 unit mesin detail yang kita harapkan ini bisa membantu kualitas jagung agar betul-betul bisa maksimal sesuai dengan kriteria dari pemerintah. Dukungan kontribusi Polri dalam swasembada pangan disampaikan Komisi 4 DPR. Bapak Kapolri dan jajarannya yang sudah melampaui tugasnya untuk menjaga keamanan ketertiban, tapi ini ikut mensukseskan
ketahanan pangan, suksesnya ketahanan pangan gitu. Dan supaya kita bisa cepat swasembada. Sementara untuk petani, Kapolri juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan maladministrasi yang mereka buat untuk dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat kata anak saya kan, lawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan siswa saat ini diproses. Ombudsman memastikan hasil laporan akan disampaikan secara terbuka. Masalah seperti ini, karena kita di dunia hukum, kita kan ada prosesnya juga. Kami juga ada peraturan, ada juga undang-undang yang harus kami lewatin. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending, ataupun kami mendapatkan tekanan, ataupun tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu, kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja, Bu. Kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya SMA 5 Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum mendapat sekolah. 11 siswa diantaranya telah menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta dapat kembali bersekolah di sekolah tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. TJ, perempuan berusia 29 tahun ini harus kembali mendekam di penjara usai nekat mengedarkan sabu bersama sang suami. Saat penangkapan, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri yang diringkus polisi. Sebelumnya, TJ bersama suaminya pernah ditangkap polisi di tahun 2019 lalu. Setelah bebas, keduanya kembali terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti 1 gram sabu. Namun diduga kuat, sabu lebih banyak disimpan oleh sang suami yang kini buron. Itu posisinya kita belum tahu. Pada saat awalnya kita nangkap ibu ini dulu. Ketika mau menuju rumah, masuk ke rumah, suaminya udah melarikan diri. Jadi sekarang lagi pengejar. Jadi memang diduga mereka ini pengejar. Ngedar, Sama-sama menjual atau ada peran-peran? Ini mereka ini residivis kasus narkoba tahun 2019. Berdua sama-sama divonis 4 tahun. Keluarnya sama-sama, ibunya mungkin. Kalau barangnya dia ada Selain tersangka TJ, polisi turut meringkus 10 pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Para pelaku terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku.
Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban. Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Kami juga di backup oleh Satintelkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 supir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus, target itu terpenuhi dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram. Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sosok jasad perempuan ditemukan di aliran Sungai Galian, area perkebunan tebu, PT Gunung Madu, Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah seorang pelajar SMA berinisial ADR, berusia 15 tahun, warga Lampung Timur, yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 14 September 2025. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pembunuhan seorang pria berinisial S berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa S, pria yang sudah beristri ini, diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial, namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah
pelaku dengan inisial S usia 42 tahun yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup kami amankan pelaku tersebut. Korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Kini atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wahyudi, pria berusia 39 tahun, pelaku kejahatan ini harus dilarikan ke Puskesmas Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, usai timah panas bersarang di kakinya. Pelaku ditembak polisi karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap di wilayah Natar, Lampung Selatan, Lampung, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Salah satu residivis curanmor. Dalam hal ini pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan. Untuk tempat kejadian ditangkapnya di wilayah lain yaitu di Natar. Dalam hal ini kami mengamankan ada barang bukti berupa 3 unit motor dan ada beberapa HP, ada surat-surat kendaraan juga yang notabene adalah milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil pencuriannya. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya. Korban bernama Kusmawati ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di selokan Jalan Gang Kubur, Sukadamai, Bangka Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang nonton hiburan musik pada malam hari. Pelaku yang menemui korban mengaku kesal dan cemburu karena tidak diajak menonton. Dilanda emosi, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan balok kayu. Sepulang korban dari menonton hiburan, yang bersangkutan korban ini bertemu dengan pelaku. Nah, kemudian di tengah jalan mereka cekcok. Pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban dengan berkali-kali ke arah kepala, sehingga atas pukulannya korban ini jatuh tersungkur ke dalam selokan dan ditemukan pada siang hari. Pelaku ini cemburu karena korban berbohong, dibilang tidak nonton tapi nonton hiburan, sehingga pelaku emosi. Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Bangka Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 16 ekor elang diamankan petugas dari aksi perdagangan satwa liar ilegal di Desa Beluluk, Bangka Tengah. Burung-burung raptor tersebut diamankan petugas dari seorang pelaku yang kedapatan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut melalui media sosial. Dari total satwa yang disita, terdapat 13 elang ekor tikus dan 3 ekor elang bondol. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh elang dalam kondisi sehat. 2 ekor elang bondol remaja sudah dipindahkan ke kandang rehabilitasi, sementara sisanya masih menjalani masa karantina. Ya, memang kita menerima ya titipan dari Gakumhut Bubble, yaitu beberapa individu satwa liar yang mana jenisnya adalah elang alap-alap tikus dan elang bondol. Informasi yang kami terima bahwa elang-elang itu adalah hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumhut Bubble bersama dengan BKSDA Sumsel.
Ya kemudian setelah proses penangkapan mereka menyerahkan satwa itu ke PPS kita untuk dititip rawatkan atau direhabilitasi sementara di PPS Arabi Bubble ini. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polda Bangka Belitung dan sedang menjalani penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40A ayat 1 huruf DJO, pasal 21 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Senin 22 September 2025, pembersihan dilakukan pasca robohnya bagian depan kantor Bapenda Sumsel akibat hujan deras disertai angin pada Minggu sore sebelumnya. Bersama Dinas Perkim dilakukan pemeriksaan kelayakan beton untuk memastikan keamanan karyawan. Kerusakan hanya terjadi di ruang administrasi sehingga pelayanan tetap berjalan normal. Jadi kemarin itu terjadi pukul 15.10 dilakukan oleh angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, sehingga struktur dak itu tidak bertahan. Dia menyebabkan sedikit kerusakan di bagian administrasi saja. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan ini pagi ini kami sudah melakukan pengecekan bersama Dinas Perkim untuk mengecek uji beton untuk memastikan agar gedung ini tetap aman dan terjaga sehingga rekan-rekan yang ada di bawah pendiri bisa bekerja dengan seperti biasa. Alhamdulillah tidak terganggu. Sampai saat ini kami melakukan proses aktivitas seperti biasa. Memang ada ruangan yang sementara ini tidak kita fungsikan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan dan ke depan sesuai arahan pimpinan kita akan segera melakukan perbaikan. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 21 September 2025 sore kemarin itu tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Air mata Joko dan Novi tak henti berderai ketika mengetahui bayi mereka yang baru berusia 20 hari meninggal dunia di rumah sakit. Lebih menyedihkan, pasangan yang tak memiliki tempat tinggal ini kebingungan memakamkan buah hati mereka karena tidak memiliki biaya. Harapan sempat pupus saat rumah sakit hanya menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga, namun keduanya justru ditolak. Dengan penuh duka, Joko dan Novi berjalan berkeliling sambil menggendong jenazah putri kecil mereka, Firlisa Putri. Pertama kan minta dimakamin dulu aku. Dulu di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana, Dendi? Kalau orang rumah sakit bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di situ. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Di Masjid Agung tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Udu itu pak. Belakang Lenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, nggak senang di hati. Diusir. Ya, jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya pak, kemana minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa kak? Ya. Langsung dibantu? Langsung dibantu. Di Masjid Agung Palembang, pasangan ini akhirnya bertemu dengan anggota kepolisian yang tergerak membantu. Jenazah bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dimakamkan di TPU Kamboja, memberi sedikit kelegaan di tengah kesedihan mendalam. Dikabarkan bahwa ada anak yang meninggal dan sekarang di mobil. Jadi kami dari Regu 2 SPKT Polda segera merapat, setelah membawa ke sini kita langsung membawa keluarga ini ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya karena kedua orang tua ini gelisahnya karena apa? Sudah meninggal dari pagi tadi. Beliau dan kita juga prihatin kalau lama-lama dibiarkan, tentunya kasihan dengan anak yang meninggal ini. Jadi kami langsung bawa ke pemakaman, bahkan kami langsung turun, pihak polisi langsung melakukan pemakaman sampai ke
memasukkan jenazah ke dalam pemakaman. Meski Firly telah dimakamkan, duka itu masih membekas di hati Joko dan Novi. Pasangan ini kini kembali menjalani hari tanpa rumah dengan harapan suatu saat dapat menemukan tempat tinggal yang layak untuk melanjutkan hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pengeroyokan saat mengantri tiket pertandingan bola basket di Jakabaring Senin 15 September 2025 lalu. Dalam rekaman video, korban berbaju putih dibanting ke jalan lalu dikeroyok sejumlah mahasiswa lain. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka lebam hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Usai berobat, korban M. Sultan Fahrizal melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah, aku nih pasang badan, niat aku nih nak ngelerai kan. Nah, tapi aku malah dikeroyok itu. Berapa yang ngeroyok tuh 5 sampai 7 wong. Pengeroyokan itu mengalami apa gitu? Aku mimisan. Terus benjol di dahi, benjol di pala, dada memar, rahang juga memar, bengkak. Kejadian berawal ketika teman korban memanggil rekannya dengan berteriak. Teriakan itu rupanya terdengar terlapor yang merasa tersinggung karena memiliki nama sama hingga memukul teman korban. Saat mencoba melerai, justru Sultan yang menjadi sasaran pengeroyokan. Dan juga kami mohon kepada mereka untuk kooperatif menyerahkan diri lah atas kejadian ini kan. Soalnya yang lain seolah-olah dilindungi oleh Zaki ini yang sudah mengakui perbuatannya memukul klien kami. Nggak ada, coba manggil teman miskomunikasi lah, salah panggil nama lah, ya salah paham lah. Tiba-tiba mereka menyerang kan, yang lain bantu sebanyak 7 orang tadi. Laporan korban diterima petugas Polrestabes Palembang dan diteruskan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasal 1 menawarkan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,5 kg sabu dan 823 butir pil ekstasi hasil 12 laporan polisi. Narkoba itu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang September 2025 dengan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 4 wilayah yakni Palembang, Musirawas, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. telah memusnahkan barang bukti terhadap 12 laporan polisi yang terdiri dari 20 tersangka. Dan dengan barang bukti sebanyak sabu 1.518,3 gram dan ekstasi sebanyak 859 butir. Dari 20 tersangka ini profesinya apa saja sebenarnya? Tercatat di kita dari pengakuan mereka bahwa mereka adalah buruh harian lepas. Ya, seluruhnya. Pengedar atau perannya pengedar atau kurir? Pengedar ada sebagian kurir. Ini ungkap kasus dari bulan berapa aja? Agustus saja nih. Agustus dan sebagian ada 3 LP yang September. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran serta asal barang bukti tersebut. Sementara itu 20 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Banjir bandang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Selasa 23 September 2025 dini hari. 3 warga masing-masing Tarzan, Lina, dan Sur dilaporkan hilang terseret arus. Peristiwa terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur usai hujan deras mengguyur kawasan itu. Selain menelan korban, banjir juga menghanyutkan 3 rumah yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Tim BPBD bersama TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Jadi sekarang tim kami berada di lapangan untuk memastikan informasi terbarunya apakah sudah ditemukan atau belum. Namun rekan-rekan tadi sudah ke lapangan
dengan membawa serta peralatan water rescue dan juga personil untuk melakukan bantuan pencarian terhadap warga yang dinyatakan terbawa arus tersebut. Medan yang terpencil serta sulitnya akses transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Tolong kau maling. Video kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Seorang pelaku pencurian motor dihukum warga. Meski sempat menyerah namun amarah massa tak terbendung. Peristiwa terjadi di kawasan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi pencurian gagal usai istri pemilik rumah memergoki pelaku yang akan membawa kabur motor. Teriakan korban membuat warga berdatangan dan menghukumnya. Dalam pelarian, salah satu pelaku menabrak trotoar hingga tertangkap sementara rekannya kabur ke semak-semak. Sepeda motor incarannya bersama kendaraan pelaku kini disita di Polsek Sukarami. Tidak, bunyi dia tuh. Ketak langsung rong masuk hidup, langsung teriak. Ya, langsung teriak mau rumahnya. Nomor batu itu. Dan nomor batu itu motornya ditinggalkan juga, motornya yang merah itu. Yang merah itu. Berapa pelakunya, Pak? Orang dua. Jadi yang tertangkap ini apa perannya, Pak? Ya yang maling. Oh, yang turun. Yang temannya, Pak? Temannya yang bawa motor. Kabur ya. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang melarikan diri usai kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bakaran, tolong. Di api dekat rumah, cepelah. Dia lama. Satu rumah di kawasan Jakabaring, Palembang, Senin 22 September 2025 sore nyaris ludes terbakar. Rekaman video warga memperlihatkan kepulan asap hitam memenuhi bangunan. Pemilik rumah yang panik terbangun dari tidurnya dan berteriak meminta pertolongan. Warga berdatangan dan bersama-sama memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Kebakaran diduga dipicu ulah anak pemilik rumah yang bermain korek api di atas sofa. Ini anaknya main korek, di korek. Terus? Jadi terbakar, jadi dia masuknya ke kucing. Tolong. Nah gitu, lihat itu langsung ini? Iya, langsung. Ini banyak dari uangnya. Langsung gitu tolong? Ini. Jadi yang terbakar ini apa nih? Inilah kursi. Kursi ya? Jelas satu kucing asap lebur. Cuman tapi kursi sama kaca itu percaya. Sama kaca. Untunglah anaknya sama. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena pemilik rumah dan anaknya segera menyelamatkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. RSUD Palembang Bari mengklarifikasi tudingan menelantarkan keluarga bayi yang meninggal saat menjalani perawatan. Pihak rumah sakit menegaskan telah memberikan pelayanan sesuai prosedur pada pasien dan orang tuanya. Usai bayi berinisial N dinyatakan meninggal, rumah sakit mengantar jenazah bersama keluarga menggunakan ambulans menuju rumah kakek pasien di kawasan 10 Ilir. Namun karena akses gang tertutup portal, orang tua meminta diturunkan di depan gang. Setibanya di rumah, mereka justru ditolak pihak keluarga. Kami tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Kami benarkan terlebih dahulu bahwa memang pasien bayi N ini dirawat dari tanggal 1 September sampai tanggal 20 September dan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian prosesnya bayi N dan keluarga diantarkan oleh driver ambulans kami ke rumah sesuai permintaan di daerah 10 Ilir. Tapi memang karena kendala rumah ini jalannya kecil dan terhalang portal dan sesuai permintaan dari keluarga pasien sehingga diturunkan di depan lorong seperti itu. Jadi tidak benar bahwa driver ambulans kami menelantarkan atau menurunkan di daerah yang mungkin di masyarakat beredar di wilayah Masjid Agung. Selain itu, RS Bari juga memfasilitasi keberangkatan orang tua pasien untuk pulang ke kampung halamannya di Lampung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang sopir truk tronton nekat membuka portal secara paksa di simpang Jalan Nurdin Panji, Palembang di luar jam operasional. Aksi yang terjadi di Kelurahan Sukamaju, Sukarame itu viral di media sosial usai sopir memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga. Disub Sumsel menegaskan akan memperketat pengawasan dengan menambah personel di titik rawan keluar masuk truk bertonnase besar. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk yang melintas tidak sesuai jadwal. Ya mereka juga nih, itu kan sekarang kan kadang kucing-kucingan juga. Kucing-kucingan Pak ya? Truk yang jelas kita nekat Pak ya? Melarang ya. Untuk penindakannya seperti apa Pak? Apakah ada pemanggilan kepada bosnya Pak? Atau seperti apa Pak? Ya kita jelas mengimbau dulu kan untuk penindakan itu kan kewenangan daripada pihak kepolisian. Apakah ada pengetatan pengawasan di simpang itu Pak? Ya kita mengadakan pengetatan juga, kita mengadakan silakan ada pos di Simpang Persuara dan Simpang Nurdin Panji. Selain itu, Dishub juga merencanakan koordinasi dengan pihak swasta untuk menyediakan kantong parkir untuk truk yang belum diperbolehkan masuk kawasan kota. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Evakuasi korban banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau, Ogan Komering, Ulu Selatan berlangsung dramatis. 2 warga ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Petugas BPBD bersama TNI, Tagana, dan warga bergotong royong mengevakuasi korban dengan menyeberangi Sungai Are yang berarus deras. Medan terjal dan sulitnya akses membuat proses pencarian penuh tantangan. 3 warga sempat dilaporkan hilang, masing-masing Tarzan, Sur, dan Lina. Dari ketiganya, Sur 67 tahun dan Tarzan 54 tahun ditemukan meninggal dunia, sedangkan Lina masih belum ditemukan. Oleh tim yang terdiri Bapak Wakapolres Ulu Selatan, beserta dari BPBD, dari Dinsos Tagana, beserta unsur lainnya, baik kecamatan, puskes dan lengkap, termasuk pemerintah desa dan masyarakat sedang melaksanakan penyisiran kembali untuk menemukan korban atas nama Lina tersebut. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang ini juga menghanyutkan 3 rumah di bantaran sungai, merusak sejumlah bangunan, serta memutuskan akses jembatan gantung. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sebuah video tidak pantas yang melibatkan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya viral di media sosial. Dalam rekaman itu, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian diminta kakak tingkat untuk saling mencium setelah kegiatan bersih-bersih di kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir. Pihak universitas langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini dengan memeriksa 15 mahasiswa, termasuk motif di balik tindakan yang sengaja direkam dan disebarkan tersebut. Itu tidak benar. Jadi perpeloncoan itu kan adalah kegiatan yang melakukan perundungan terhadap individu, dan ini spontanitas yang diberikan oleh kakak tingkatnya, dan ternyata apa yang menurut mahasiswa ini wajar menjadi tidak wajar di ranah publik. Nah, inilah mungkin ketidaktahuan kaum Gen Z inilah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Terus sanksi kakak tingkat ini sendiri bagaimana Pak? Ini lagi proses, ya, kita akan mendalami betul. Kalau misal pelanggarannya berat, ya mungkin ada keputusan rektor ya untuk bisa memberikan sanksi akademik. Tapi memang harus ada sanksi sebagai unsur pembinaan kepada mahasiswa, sebagai unsur pembelajaran supaya ke depan tidak akan terulang lagi. Kakak tingkat berapa banyak Pak yang sekitar yang 15. Ya, 15. Sebagai langkah awal, Unsri membekukan aktivitas Himateta selama 1 tahun. Kampus juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga skorsing pada mahasiswa yang terbukti bersalah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Secara bergantian, pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya menyampaikan permintaan maaf.
Usai video, mahasiswa baru dipaksa melakukan hal tak pantas saat ospek viral di media sosial. Mereka mengaku hilaf, menyesali perbuatan, dan siap menerima sanksi dari kampus. Salah satu di antaranya menyebut ide itu berasal dari alumni. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran sekaligus teguran bagi tradisi yang kerap keluar dari batas kewajaran. Dengan seluruh hal yang terjadi, kami tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada korban yang terkena. Kami kepengurusan 2025 Himateta menerima konsekuensi yang diberi oleh pihak kampus. Universitas Sriwijaya sendiri telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri kasus ini. Sebagai langkah awal, kampus membekukan kegiatan Himateta selama 1 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa dugaan keracunan menimpa siswa SD Negeri 178 Palembang yang berlokasi di Jalan Haji Azhari Kalidoni. Sebanyak 13 siswa kelas 4 dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sampel makanan sudah dibawa untuk diperiksa, sementara sisa menu yang ada telah diamankan pihak dapur. Dari 13 siswa, 9 masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 4 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Awal mulanya mereka tuh merasakan mual, pusing, sampai akhirnya muntah. Jadi ada beberapa orang siswi yang mengalami muntah, terus salah satu temannya melaporkan kejadian itu. Bu, ada teman yang muntah, langsung kami bawa ke UKS. Kita kan tidak tahu Pak ya, namanya anak kadang-kadang mereka sudah makan MBG, ternyata indikasi lagi ada jajan lagi, yang lain sebagainya itu kita tidak tahu. Yang pasti memang kejadian setelah makan MBG tidak langsung, ada beberapa saat setelah mereka masuk, baru mereka melaporkan bahwa merasa tidak enak, mual, muntah, seperti itu. Menu MBG hari itu terdiri dari nasi, ayam katsu, tahu, salad, dan buah pisang yang berasal dari penyedia SPPG Mitra Dapur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Distribusi program makan bergizi gratis di SDN 178 Palembang Jumat 26 September 2025 dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium sampel makanan keluar. Sementara itu siswa yang sempat dirawat sudah diperbolehkan pulang dan diistirahatkan. Meski demikian, penghentian MBG sempat dipertanyakan siswa karena program ini sebelumnya disambut antusias. Seperti apa, Bu? Pihak MBG-nya. Jadi kita sekarang menunggu. Jadi pihak sekolah hanya bisa menunggu hasil dari temuan yang kemarin. Ke-9 siswanya itu mungkin hari ini kami suruh istirahat dulu. Mungkin kemarin mereka terkejut, mereka panik. Jadi mereka kami istirahatkan dulu, dalam waktu mungkin hari Senin nanti mereka akan sekolah seperti biasa. Sebelumnya sebanyak 13 siswa mengalami pusing, mual, muntah, hingga kejang. Diduga setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025. Hingga kini total 176 siswa di SDN 178 Palembang tercatat sebagai penerima manfaat program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Danau venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang hidup kembali saat digelar lomba perahu bidar, salah satu tradisi perahu khas yang menyatukan masyarakat di Sumatera Selatan. Lomba digelar Korem Garuda Dempo sebagai rangkaian perayaan HUT TNI ke-80 tahun yang memperebutkan Piala Pangdam Sriwijaya. 55 tim dari berbagai daerah di provinsi ini turun dengan perahu panjang yang dipacu 10 pendayung. Dayung menciptakan irama yang berpacu dengan sorak penonton menjadikan suasana semakin meriah. Pangdam 2 Sriwijaya menjelaskan lomba bidar bukan sekedar adu cepat, menyimpan makna kebersamaan, kerjasama, dan penghormatan pada warisan budaya sungai. Iya, kita tahu nih kalau bidar ini kan perahu kayu panjang ini kan sudah tahu kalau kita buka di internet itu image-nya pasti ke Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Makanya kita coba lestarikan ini dan kita coba angkat ya event ini. Nanti ke depan mungkin kita undang daerah-daerah lain selain dari Sumatera Selatan. Untuk peserta yang meramaikan gelaran ini, berpacu di venue Dayung lebih konsentrasi dan memiliki tantangan tersendiri karena berbeda dari jalur di Sungai Musi.
Makanya itu biar kita bisa mendunia, karena event tuh jangan 1 tahun 1 kali. Makanya setiap tahun tuh paling tidak setiap ada ulang tahun, ada kegiatan, harus ada event. Karena setiap event ini makanya kita bisa dikenal oleh dunia maupun dari nasional atau internasional demikian. Dari percikan air dan keringat para pendayung tersimpan pesan tentang identitas. Bidar tak hanya perlombaan, melainkan napas kebudayaan yang harus terus dijaga, dipertemukan dengan semangat agar mendunia. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC sempat membuka asa saat menjamu Persiraja di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Gol cepat Muhammad Rafif menit ke-6 dan penalti Felix Tiwu menit ke-43 membawa tuan rumah unggul lebih dulu. Namun keunggulan tak bertahan lama, Persiraja membalikkan keadaan lewat 2 gol Connor Flynn menit ke-45 dan 75. Ditambah sepakan Matheus Henrique menit 70. Laga pun berakhir 2-3 untuk tim tamu. Kartu merah yang diterima Felix Tiwu membuat ritme permainan Sriwijaya FC berubah dan sulit mengimbangi tekanan lawan. Sebaliknya, Persiraja tampil lebih tenang hingga mampu memastikan kemenangan. Kartu merah itu baru itu agak sedikit tidak berjalan apa yang jadi plan kita. Dan yang awal kita mau mempertahankan plan, mempertahankan keunggulan malah kita semakin ditekan. Jadi intinya memang ketika kita pulang pemain, mereka makin percaya diri, kami makin tertekan untuk mengamankan posisi. Dan rupanya mereka masih bisa berbalas. Intinya sih di awal akan berjalan dengan baik, tapi setelah ada campuran pemain itu menjadi motivasi buat kami buat mereka, dan akhirnya kita bisa mencuri 3 poin lagi. Pertandingan hari ini sebenarnya cukup ketat, cukup seru. Kita memang sempat mendominasi pertandingan dari awal, tapi lagi-lagi kita kecolongan lewat gol-gol yang tidak semestinya. Di babak kedua kita melakukan evaluasi di Lokodong dan alhamdulillah semua pemain menjalankan fungsi dengan cukup baik dan kita bisa comeback dan bisa mencetak 3 gol di babak kedua. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC harus turun ke peringkat 9 klasemen sementara grup 1 dengan mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan mampir dan makan pempek tumpah yang harganya rata-rata 1.000 per buah di pelataran Pasar 16 Ilir Palembang pada Kamis 25 September 2025 siang. Bersama Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, dan Kepala Staf Kepresidenan, Wapres Gibran sempat diajari pedagang pempek cara memakan pempek dan menghirup cukanya. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan, Wapres melakukan panen raya jagung di Banyuasin, dilanjutkan mengunjungi sekolah rakyat di Palembang, serta ke Pasar 16 Ilir. Di Pasar 16 Ilir, Wapres sempat menyusuri lorong pasar dan menyapa warga serta pedagang dan berfoto. Petangnya, Wapres dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Jalan Tol Palembang Junction lalu kembali ke Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sate Madura, kuliner khas Pulau Garam, tak pernah kehilangan tempat di hati pencinta makanan Nusantara. Aromanya yang khas kini mudah dijumpai di berbagai sudut Indonesia, termasuk di Palembang. Salah satunya berada di Jalan Kasnarian Syah Ilir Timur 1. Warung sederhana itu berawal dari gerobak dorong milik Cak Nadin pada 2005. Perlahan langkah kecil itu membawanya membuka kedai tetap sejak 2018. Sekilas tak ada yang istimewa dari sate bakarannya, namun layanan pesan antar daring membuat dagangannya melesat. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa ludes dibakar bara. Kadang kalau lagi rame nih, lagi promo lagi kenceng itu sampai 160. 160 tusuk. Nah, 160 kilo. 160 kilo. Oh. Ya, kalau lagi biasa-biasa kalau 100 kilo atau 130. Itu ayam apa tadi? Ya, ayam. Kalau sate itu tak tentu. Ya kalau dihitung kalau 10.000 dengan ada begitu. Kesibukan terlihat dari deretan pengemudi ojek daring yang bergantian menjemput pesanan. Tak jarang satu pengemudi mendapat pesanan berulang dengan jarak tempuh yang jauh. Rame di sini kadang antri. Memang viral ini ya? Iya memang viral. Kadang lewat kita tuh kan. Nyamber dia. Nyamber. Kita pesen sini ya.
Kadang kalau lagi rame bisa berapa lama kita nunggu, Kak? Bisa setengah jam, Pak, kadang lebih. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari sate full daging hingga pilihan porsi sesuai selera. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.